rate itu 1000 unit, ordering atau setup cost-nya 10 unit di sini, holding cost-nya $0,5, harga per unitnya $0,5, lead time-nya 3 hari, dan jumlah hari kerja per tahun adalah 250 hari. Soal ini juga didapatkan dari modul ya. Jadi untuk perhitungannya bisa dilihat di modul pada halaman 122. Nah, di sini kita akan mencari EOQ menggunakan rumus basic EOQ-nya, yaitu 2 dikali D di sini adalah demand rate per tahunnya, dikali dengan ordering cost-nya, dibagi dengan holding cost-nya. Di sini langsung saja kita masukkan rumusnya ke Excel, sama dengan SQRT, ini untuk akar 2 dikali D itu demand-nya, dikali dengan S, ordering cost, dibagi dengan holding cost-nya. Kurung, dan kita dapatkan EOQ atau kuantitas optimal dalam satu kali ordernya adalah 200 unit. Kemudian di sini kita akan mencari jumlah ordernya dalam satu tahun. Nah, di sini bisa kita gunakan rumus demand dibagi dengan EOQ-nya. Ini langsung saja kita hitung, itu demand 1000, kita bagi dengan 200. Hasilnya 5 kali order. Kemudian di sini ada jarak waktu antar order, itu rumusnya jumlah hari kerja dalam satu tahun dibagi dengan jumlah order dalam satu tahun. Nah, di sini kita masukkan saja, itu satu tahun ada 250 hari kerja dibagi dengan 5 kali order. Nah, artinya perusahaan akan melakukan order setiap 50 hari sekali. Baik, kemudian di sini ada total cost. Total cost ini kita jumlahkan annual holding cost-nya ditambah dengan annual holding cost ditambah dengan annual setup cost atau ordering cost ditambah dengan harga materialnya, material cost-nya. Di sini kita masukkan saja. Kita hitung dulu untuk ordering cost-nya, yaitu demand dibagi dengan EOQ-nya. Ini dikali dengan S. S itu adalah ordering cost-nya. Ini kita tutup kurung, dijumlahkan dengan, buka kurung lagi, Q. Q itu adalah kuantitas optimalnya, dikali dengan holding cost, kita bagi 2. Ditambah P. P itu adalah price-nya, yaitu 0,5 dolar. Kita kali dengan demand tahunannya. Diperoleh total cost yang diperlukan dalam setahun itu 600 dolar. Kemudian di sini kita bisa menghitung demand per harinya dulu sebelum kita menentukan ROP-nya. Jadi demand per hari itu rumusnya demand tahunan dibagi dengan jumlah hari kerja. Di sini 1000, mohon maaf. 1000 kita bagi dengan 250. Itu hasilnya adalah 4. Jadi satu hari dia memiliki demand sebanyak 4. Jadi di order point-nya kita bisa kalikan demand per hari, kita kalikan dengan lead time-nya. Lead time-nya 3 hari. Kita dapat itu 12 unit. Artinya ketika stok dari jarum suntik itu tersisa 12 unit, maka perusahaan dapat melakukan order kembali dengan quantity EOQ sebanyak 200. Ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 2. Jadi di sini untuk model economic production quantity. Jadi di sini ada soal sebuah perusahaan membuat dan menjual hubcaps. Kemudian di sini perusahaannya melakukan forecasting. Terdapat daily demand sebanyak 1000 unit pada tahun depan. Dengan average daily demand-nya itu sebesar 4 unit. Kemudian di sini perusahaan ini menyatakan kalau production-nya itu paling efisien pada saat memproduksi 8 unit per hari. Artinya perusahaan tersebut secara efisien dapat memproduksi 8 unit per hari. Kemudian
Di sini dinyatakan jadi perusahaannya memproduksi 8, tapi hanya menggunakan 4 per harinya. Perusahaan tersebut ingin menyelesaikan masalah terkait dengan kuantitas order yang optimal dengan jumlah hari kerjanya itu 250 hari per tahun. Jadi, karena perusahaannya ini membuat dan menjual juga, maka kita bisa hitung EOQ-nya menggunakan model EPQ di sini. Jadi kita bisa pakai rumus yang ini, akar 2 DS, D ini adalah demand rate-nya, dan S itu adalah ordering cost-nya. Kita bagi dengan holding cost, dikali dengan 1 dikurang D, D kecil itu daily demand, dibagi dengan production rate daily-nya, yaitu P kecil di sini. Jadi langsung saja kita hitung, sama dengan SQRT, buka kurung, kita masukkan pembilangnya 2DS di sini, kita pakai kurung lagi, 2 dikali D itu demand rate 1000, kita kali dengan S itu ordering cost-nya, kita tutup kurung, lalu kita bagi dengan buka kurung, holding cost 0,5, kita kali, buka kurung, 1 dikurang buka kurung, demand dibagi production rate-nya. Kemudian kita tutup kurung, dan diperoleh kuantitas order yang optimalnya itu adalah 283 unit. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 3. Jadi diketahui di sini ada sebuah perusahaan yang menjual mobil mainan. Perusahaannya ini memberikan diskon terhadap penjualan mobilnya. Di sini tipe-tipe diskonnya atau kuantitas diskonnya bisa dilihat di tabel di bawah ini. Setelah itu diketahui juga di sini ordering cost-nya adalah $49 dalam satu kali order. Kemudian annual demand-nya adalah 5.000 unit, 5.000 unit mobil mainan. Dan juga inventory carrying charge atau holding cost-nya itu adalah 20% dari harga pada saat diskonnya. Di sini ditanya berapa kuantitas order yang optimal yang dapat meminimalkan biaya inventory. Baiklah, di sini diketahuinya sudah tertera. Jadi hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menghitung nilai EOQ-nya atau key bintangnya ini. Langsung saja kita hitung menggunakan rumus yang tertera di sini, sama dengan SQRT, buka kurung, 2 kali, itu 2 dikali dengan D itu demand rate per tahunnya, dikali dengan S itu ordering cost, kemudian kita bagi dengan holding cost-nya di sini, itu 20% dari harga diskonnya. Oleh karena itu kita bisa hitungnya seperti ini, kita buka kurung, 20% dikali dengan unit price-nya setelah mendapatkan diskon. Hasilnya adalah 700 unit. Nah, kalau kita lihat 700 unit ini masih berada di dalam range dari order quantity 0 sampai 999. Maka kita bisa tulis, kita akan mengorder sebanyak 700 unit di sini. Baiklah, untuk yang diskon yang kedua, itu berada pada rentang 1000 hingga 1999 unit. Dan dapat mendapatkan diskon sebanyak 4%, sehingga harganya menjadi $4,8 satu unitnya. Di sini kita hitung dulu nilai EOQ-nya, sama dengan SQRT, menggunakan rumus yang sama ya. 2 dikali demand, dikali dengan ordering cost, tutup kurung, dibagi dengan holding cost-nya, yaitu 20% dikali dengan unit price-nya. Maaf, di sini. Oke. Diperoleh nilai EOQ-nya itu untuk tipe diskon yang kedua ini adalah 714,4345. Nah, di sini apabila kita lihat untuk diskon number 2 ini, kuantitasnya itu berada pada rentang 1000 hingga 1999. Sedangkan kuantitas optimal yang kita peroleh itu adalah 714 unit. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan penyesuaian terhadap kuantitas order sehingga kita mendapatkan diskon. Yaitu kita bisa naikkan menjadi kuantitas order yang paling mendekati EOQ ini, yaitu sebanyak 1000 unit di sini. Selanjutnya, untuk tipe diskon yang ketiga, kita juga lakukan hal yang sama, itu dengan kuantitas order 2000 atau lebih, kita akan mendapatkan diskon 5%.
dengan harga yaitu 4,75 dolar. Kita hitung lagi nilai EOQ-nya. SQRT dalam kurung 2 dikali D dikali S, ordering cost-nya. Kita bagi dengan holding cost-nya, yaitu 20 dikali dengan 20% dikali dengan harga unit. Diperoleh 718,1848. Nah, karena kita akan mendapatkan diskon apabila minimalnya kita order 2000, maka kita bisa naikkan kuantitasnya menjadi 2000 di sini. Baik, selanjutnya kita akan menghitung biaya inventory-nya di sini. Ada holding cost, ordering cost, dan unit cost-nya. Baiklah, kita akan menghitung ordering cost-nya dulu. Order cost itu kuantitas ordernya. Kita pakai dalam kurung dulu ya. Kuantitas order kita bagi dengan 2 dikali holding cost-nya, yaitu 20% dikali dengan unit price. Ini kita kasih dalam kurung. Ini bisa kita kunci. Oke. Kita peroleh holding cost-nya itu 350 dolar. Kemudian kita bisa drag ke kanan saja, supaya kita tidak perlu memasukkan rumus-rumusnya lagi. Ini sudah sesuai ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke ordering cost-nya, yaitu demand rate. Demand rate dibagi dengan order quantity-nya, dikali dengan ordering cost-nya. Ordering cost-nya di sini 49 ya. Nah, di sini kita bisa kunci pakai simbol F4 di keyboard. Itu untuk demand rate dan ordering cost-nya itu bisa kita kunci. Karena itu nominalnya sama untuk setiap order quantity ya. Yang membedakan hanya di order quantity-nya saja. Baik, kita bisa tarik ke kanan sini. Selanjutnya kita akan masuk ke unit cost. Itu rumusnya adalah demand rate dikali dengan unit price-nya. Demand rate-nya 5.000, kita kali dengan unit price. Di sini demand rate-nya bisa kita kunci. Kemudian kita enter, kita drag ke kanan. Diperoleh unit cost-nya sebesar ini. Kemudian kita jumlahkan biaya cost-nya. Kita tarik saja ke kanan. Nah, diperoleh biaya yang paling minimum itu adalah diskon yang kedua di sini. Karena kalau kita cari yang paling minimum di sini, kita peroleh yang ini, 24.725 dolar. Yang ini. Maka dari itu perusahaan dapat melakukan order dalam kuantitas 1000 sehingga mendapatkan biaya inventory yang paling kecil di sini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke soal tambahan terkait dengan quantity discount model. Di sini diketahui demand per bulannya itu ada 800 kilo. Oleh karena itu, kita perlu mencari demand tahunannya itu dengan cara mengkalikan 800 ini dengan 12 di sini. Setelah itu diketahui juga di sini setup cost-nya itu 50 dolar dan juga holding cost-nya itu 50% dari harga belinya. Jadi di sini ada dua vendor, di kasus ini ada dua vendor, dan vendor satu itu menawarkan 3 tipe diskon di sini. Dan vendor kedua menawarkan 4 tipe diskon. Nah, di sini kita hapus dulu. Oke, baik. Di sini kita perlu menghitung nilai EOQ dari masing-masing tipe diskon, sehingga kita tahu kuantitas mana yang nanti yang menjadi paling optimal. Di sini kita akan memilih vendor mana yang paling menguntungkan untuk perusahaan kita, yaitu vendor yang menghasilkan biaya inventory yang paling kecil. Di sini kita akan menghitung nilai EOQ-nya, yaitu kita bisa pakai rumus SQRT, kita buka kurung 2 kali, 2 dikali demand tahunan, dikali dengan setup cost-nya, kita bagi dengan holding cost-nya. Holding cost-nya itu 0,5 dikali dengan 0,5 dikali dengan harga unitnya, yaitu 17. Sini diperoleh 336, kita tarik saja ke bawah.
Oh maaf, ini harus dikunci dulu ya. Oke, F4 di sini yang perlu kita kunci yang nilainya akan selalu sama, itu demand-nya, kemudian setup cost, dan juga persentase holding cost-nya. Kemudian kita bisa drag ini ke bawah, kita peroleh EOQ-nya. Kemudian yang kedua juga sama, kita bisa hitung SKRT, buka kurung 2 kali, 2 dikali akar, 2 dikali demand per tahun, dikali dengan setup cost, dibagi dengan holding cost-nya, yaitu 0,5 dikali dengan harga jualnya. Kita bisa kunci untuk demand-nya, setup cost, dan juga holding cost-nya. Kita enter. Kita drag ke bawah. Setelah itu, kita sudah menghitung nilai EOQ-nya di sini. Setelah itu, kita bisa melakukan penyesuaian terhadap jumlah ordernya. Jadi di sini untuk line yang pertama ini, garis yang pertama, baris yang pertama, itu kita perlu melakukan penyesuaian di sini. Bisa dilihat di sini EOQ-nya itu 336 dan range untuk mendapatkan harga diskon sebesar $17 ini adalah 1 hingga 499, yang mana 336 ini masih masuk ke dalam range-nya. Maka dari itu kita bisa tulis di sini 336 tanpa kita perlu melakukan penyesuaian. Selanjutnya di sini juga sama, itu juga 335 ini masuk ke dalam range di sini 1 sampai 399, maka kita bisa tulis 335. Kemudian di sini di vendor 1, yang untuk baris yang kedua di sini, kita bisa lihat untuk range dari ordernya itu harus 500 sampai 999 untuk mendapatkan harga dengan harga 16,75 ya di sini. Maka dari itu kita perlu melakukan penyesuaian, yaitu kita pilih dengan kuantitas yang paling mendekati EOQ-nya, yaitu pada rentang ini itu diperoleh 500, karena 500 ini paling dekat dengan nilai EOQ-nya. Hal ini juga berlaku pada vendor 2 di sini, itu kita peroleh EOQ-nya 338, dan range-nya ini 400 sampai 799 ya. Maka dari itu kita bisa tulis 400, karena dia paling dekat dengan nilai EOQ-nya. Berikutnya di baris yang ketiga ini, 341 kita bisa adjust jadi 1000, dan juga yang ini kita bisa adjust jadi 800. Dengan prinsip yang sama seperti yang dilakukan di dua baris di atasnya ya. Kemudian di sini juga yang baris terakhir kita bisa adjust jadi 1200. Nah, di sini kita bisa mengisi tabel yang di bawah ini untuk mencari biaya. Jadi unit price-nya di sini kita bisa samakan di sini. Kita isi dulu unit price-nya. Kemudian order. Order itu kuantitas ordernya ya, yang telah disesuaikan. Jadi kita bisa samakan, kemudian kita drag. Dan ini kita samakan, kita bisa drag juga. Kemudian produk cost-nya kita bisa peroleh dengan cara demand dikali dengan unit price-nya. Dan demand-nya itu dikunci ya, karena akan selalu sama. Itu 9.600 akan selalu sama pada setiap kondisi diskon. Kita bisa tarik ke bawah. Kemudian untuk ordering cost di sini rumusnya itu demand rate dibagi order quantity-nya dikalikan dengan order cost-nya itu 50. Kemudian kita bisa kunci untuk ordering cost dan demand-nya, karena itu akan selalu sama pada setiap kondisi. Kemudian kita drag. Kemudian untuk holding cost-nya juga, kita bisa masukkan rumusnya. Rumusnya itu adalah order quantity dibagi dengan 2, dikali dengan holding cost-nya, yaitu 0,5 dikali dengan unit price-nya. Kemudian ini kita kunci dulu untuk nilai yang mungkin sama di sini. Itu ada dari ininya, dari persentase holding cost-nya. Sisanya akan berubah-ubah mengikuti kondisi. Kemudian kita ini, setelah itu kita hitung totalnya di sini. Nah, untuk menghitung totalnya, kita bisa jumlahkan 3 biaya ini, dan kita peroleh sini.
eh, bisa kita lihat kalau kita cari yang paling minimum di antara semua biaya ini, kita peroleh 161.275 inilah yang merupakan biaya paling kecil. Yang artinya perusahaan ini dapat memilih vendor 2 dengan kuantitas order itu 1.200 sehingga perusahaan bisa mendapatkan inventory cost yang paling minimal apabila dibandingkan dengan pemesanan yang lainnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke contoh Kanban yang terdapat di modul ini. Jadi misalnya ada perakitan seperti ini, kemudian ada data di sini, work center 1 memiliki container capacity dan lead time-nya, ada expected lead time-nya di sini, dan juga finished good demand in unit, serta part per unit-nya di sini diketahui. Kemudian di sini ada rumusnya, dan yang perlu kita hitung di sini ada baiklah, jadi yang perlu kita hitung itu ada lead time di sini yang berwarna merah, kemudian ada demand per hour, safety stock, jumlah kartu Kanban yang diperlukan, unit yang terdapat di dalam satu kartu Kanban, dan maksimum inventory-nya di sini. Jadi pertama-tama kita akan menghitung lead time-nya di sini. Kita dapatkan dari penjumlahan dari seluruh lead time yang ada, yaitu dari processing time, delay time, dan move time. Jadi kita bisa input saja rumusnya itu, sum dari 3 lead time ini, kemudian kita drag ke bawah. Rumusnya ini. Baiklah, di sini ada finish good in demand yang kemungkinan nanti akan Bapak Ibu hitung di dalam study case ya. Itu rumusnya adalah finish good sama dengan master schedule satu kuartal. Ini penjumlahan sum of jumlah dari master schedule satu kuartal ini diperoleh dari MPS dibagi dengan number of working day dari satu kuartal dibagi dengan 8 jam kerja dikali dengan expected lead time-nya. Kemudian di sini Bapak Ibu akan menghitung nih total demand-nya atau D di sini. Itu rumusnya adalah finished good demand in unit-nya dibagi dengan expected lead time-nya di sini. Finished good-nya dibagi dengan lead time-nya. Diperoleh ya di sini. Itu 5 hasilnya. Kemudian kita lanjut ke safety stock. Safety stock ini rumusnya adalah demand per hour kita kali dengan lead time dikali dengan 10%. 10% ini biasanya adalah kebijakan safety stock dari perusahaan. 10% dari kemampuan produksinya dalam 1 jam ya. Jadi sama dengan 5 dikali dengan lead time-nya dikali dengan 10%. Artinya dalam 1 jam perlu ada safety stock sebanyak 2 unit di sini. Kita drag ke bawah. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut ke menghitung jumlah kartu Kanban yang diperlukan dalam satu workstation di sini. Itu rumusnya adalah I itu adalah demand per hour-nya. Kita kalikan dengan lead time, kita jumlahkan dengan safety stock, kita bagi dengan container capacity-nya di sini. Jadi kita bisa masukkan total demand dikalikan dengan lead time-nya. Kita kali dengan lead time, tutup kurung, ditambah dengan safety stock, seperti ini. Kita bagi dengan container capacity-nya. Kemudian kita bisa tarik ke bawah, seperti ini. Kemudian kita akan menghitung jumlah kartu Kanban, jumlah unit yang terkandung dalam setiap kartu Kanban. Ini kita bisa peroleh dengan cara rumus ini. Demand per hour dikali dengan lead time, ditambah dengan safety stock, kita bagi dengan jumlah kartu Kanban yang diperlukannya. Jadi kita bisa hitung seperti ini, total demand dikali dengan lead time, kita jumlahkan dengan safety stock-nya. Ini kita bagi dengan jumlah kartu Kanban.
yang ini, seperti ini. Oke, baik. Kemudian kita drag ke bawah di sini, dan di sini ada maksimum inventory-nya. Itu maksimum inventory rumusnya adalah I dikali E ditambah J. I itu adalah demand per hour, dikali dengan lead time, kita jumlahkan dengan safety stock-nya. Langsung saja kita hitung total demand dikali dengan lead time. Di sini dijumlah dengan J. J itu adalah safety stock. Kemudian kita drag ke bawah di sini. Artinya dalam 1 jam itu work center 1 dapat memproduksi sebanyak 5 unit dengan safety stock-nya itu 2, dan jumlah kartu Kanban yang diperlukan adalah 6 unit di sini per jamnya. Dengan satu kartu Kanban itu terdiri dari perintah terhadap 4 unitnya di sini. Baik, sekian untuk video penjelasan latihan soal untuk modul 7. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan di sini. Baik, selamat pagi, siang, sore, atau Oke, selanjutnya kita masuk ke penjelasan materi modul 8. Pagi, siang, maupun malam Bapak atau Ibu praktikan sekalian. Perkenalkan, nama saya Mas Linus Eva dengan kode asistensi IN142. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai operation scheduling yang merupakan modul ke-8 ataupun modul terakhir dari pembelajaran Production and Operation Analysis Laboratorium. Selanjutnya adalah objektif yang ingin kita capai dalam pembelajaran modul kali ini, yaitu yang pertama untuk menghitung dan menganalisis dari mesin scheduling atau penjadwalan pada mesin. Lalu yang kedua adalah untuk menghitung dan menganalisis dari employee scheduling ataupun penjadwalan terhadap para pekerja. Dan yang terakhir adalah untuk menghitung dan menganalisis dari project scheduling. Untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai konsep scheduling, yang mana scheduling ataupun penjadwalan merupakan aspek yang sangat penting dari pengendalian operasi pada bidang manufaktur dan jasa. Untuk penjadwalan sendiri terbagi menjadi beberapa jenis menurut Nahmias dan Olson, yaitu ada job shop scheduling, personal scheduling, facility scheduling, vehicle scheduling, project scheduling, dynamic versus static scheduling, dan yang terakhir ada vendor scheduling. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam mesin scheduling, yang mana penjadwalan mesin terdapat proses ataupun aktivitas yang akan mengubah input menjadi output. Untuk mesin scheduling sendiri penerapannya menggunakan 2 metode, yaitu Johnson algorithm ataupun Camel-Dudek dan Smith algorithm ataupun disingkat CDS algorithm. Pada Johnson algorithm, penjadwalannya akan dibuat ataupun diproses dengan 2 mesin saja. Sedangkan pada CDS algorithm merupakan pengembangan dari Johnson algorithm, sehingga penjadwalan mesin dapat meminimalkan max span yang disusun secara seri. Max span sendiri di sini adalah total waktu penyelesaian seluruh job yang dihitung berdasarkan selisih antara waktu stop job terakhir dengan waktu start job pertama. Selanjutnya adalah employee scheduling, yang mana pembahasan mengenai employee scheduling merupakan isu yang sangat krusial bagi industri manufaktur maupun jasa, karena akan menyangkut pekerjaan hingga kehidupan daripada pekerja itu sendiri. Pada employee scheduling, penerapannya hanya menggunakan satu metode saja, yaitu Timberwala, Philip dan Brown algorithm ataupun disingkat TPB algorithm. Pada TPB algorithm, pengembangan terhadap teknik
penjadwalan para pekerjanya ini akan diberikan libur selama 2 hari secara berturut-turut dari 1 minggu. Selain itu, para pekerja dapat dibuat dengan bantuan software Linggo agar hasilnya dapat lebih optimal. Selanjutnya adalah Oke, karena waktunya juga terbatas, kita lanjut ke perhitungan Excel ya. Teorinya sekian sampai employee scheduling. Nah, nanti akan diputar penjelasan terkait operation scheduling di bagian machine scheduling. Nanti Bapak Ibu bisa sekalian coba di latihan modul 8 yang sudah di-share di chat box dan juga di WA ya. selamat pagi, siang maupun malam Bapak atau Ibu praktikan sekalian. Perkenalkan, nama saya Mas Renus F. Dibuat pada video teori sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mesin scheduling yang mana penerapannya dapat digunakan menggunakan 2 metode, yaitu Jansen algorithm dan CDS algorithm. Pada Jansen algorithm, mesin yang digunakan sejumlah 2 mesin yang berbeda untuk proses operasional. Nah, kita langsung masuk saja ke soalnya ya Bapak atau Ibu. Di sini sudah terdapat masing-masing durasi pengerjaan dalam waktu hari untuk 5 job yang berbeda. Langkah pertama yang harus kita jalankan yaitu kita membandingkan antara mesin A dan mesin B pada masing-masing job. Dari situ kita akan dapat menentukan waktu pengerjaan paling optimal yang nantinya akan berguna untuk pengisian optimal sequence atau alur pengerjaan. Oke, untuk pertama itu ada dari job ke-1. Untuk yang mesin A, durasi pengerjaan nya selama 5 hari dan mesin B selama 2 hari. Yang paling singkat itu kan 2 hari atau yang paling optimal 2 hari. Nah, oleh karena itu kita beri tanda dulu ya Bapak atau Ibu. Selanjutnya ada untuk yang job kedua, mesin A selama 1 hari dan mesin B selama 6 hari. Yang paling optimalnya adalah 1 hari. Kita beri tanda. Yang job ketiga, pengerjaan paling optimalnya ada 9 hari dan untuk yang job ketiga yang durasi pengerjaan mesin A selama 9 hari dan durasi pengerjaan mesin B 7 hari. Yang optimal atau yang paling singkatnya adalah 7 hari, kita beri tanda. Begitu juga dengan job keempat. Yang selanjutnya kita akan menentukan optimal sequence-nya. Bapak atau Ibu harus perhatikan untuk pengerjaan optimal sequence sendiri. Untuk yang mesin A, peletakan paling awal dimulai dari paling kiri. Nah, ini di sini. Dan untuk yang mesin B, peletakan paling awal akan dimulai dari kolom paling kanan. Nah, ini di sini. Nah, kita langsung coba saja ya. Nah, kan tetapi untuk menentukan mana sih yang terlebih dahulu yang bisa kita masukkan ke dalam optimal sequence, caranya adalah kita harus melihat dari keseluruhan durasi pengerjaan yang ada pada kedua mesin. Kita lihat yang mana yang paling singkat. Nah, kalau kita lihat pada soal yang paling singkat terletak pada mesin A di job kedua. Nah, oleh karena itu, kita dapat tulis di optimal sequence di peletakan paling kiri karena dari mesin A. Kita tulis untuk job kedua. Selanjutnya adalah yang paling singkat atau yang paling kecil adalah 2. 2 itu dimulai dari peletakannya nanti untuk paling kanan ya di sini. Karena dia dari mesin B itu artinya. Nah, berarti kita tulis untuk job pertama. Selanjutnya adalah 3.
Nah, 3 ini mesin A, berarti dia kembali lagi mulai dari yang paling kiri. Kita berarti tulis job keempat dan lalu ada pada mesin B itu ada 4 di sini. Berarti kita tulis untuk job kelima. Dan terakhir ada job ketiga. Selanjutnya kita akan membuat Gantt chart yang nantinya dari Gantt chart ini kita dapat menentukan untuk mesin A berapa hari sih yang kita butuhkan selama proses pengerjaannya. Begitu juga dengan mesin B. Kita lihat pada optimal sequence untuk pengerjaan pertama itu dari job kedua. Job kedua sendiri kita butuh 1 hari. Nah, kita beri tanda dulu. Nah, berarti ini job kedua. Selanjutnya adalah job keempat. Job keempat kita butuh 3 hari. Oke, kita beri tanda lagi 3 hari. Ini job keempat. Selanjutnya adalah job ketiga. Job ketiga pada mesin A butuh waktu 9 hari. Nah, berarti di sini kita bikin Gantt chart-nya selama 9 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita beri tanda dulu. Ini job ketiga. Nah, selanjutnya adalah job kelima. Job kelima sendiri, pada mesin A-nya kita butuh pengerjaan selama 10 hari. Oleh karena itu, kita gambarkan di Gantt chart-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita beri tanda dulu ya Bapak atau Ibu. Kita beri tanda. Ini untuk job kelima. Selanjutnya untuk yang job pertama pada mesin A, kita beri tanda sebanyak 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini untuk job pertama. Selanjutnya kita akan menentukan pada mesin B. Tapi Bapak atau Ibu perlu perhatikan di sini, untuk yang mesin B kita tidak bisa langsung mulai, melainkan kita harus menunggu hingga proses pengerjaan untuk job kedua di mesin A itu selesai. Nah, proses menunggu ini kita namakan sebagai idle time. Pada Gantt chart kita bisa lambangkan dengan warna hitam. Nah, selanjutnya setelah kita menunggu hingga selesai, baru kita bisa mulai. Untuk yang mesin B, itu pengerjaan pertama kembali dari job kedua, yaitu selama 2 hari. Berarti kita gambarkan untuk 2 hari. Nah, kita berikan, untuk 6 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita beri tanda kembali untuk job kedua di sini. Selanjutnya adalah untuk job keempat pada mesin B sebanyak 8 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita beri tanda pakai warna orange untuk job keempat. Selanjutnya untuk job ketiga itu mesin B sebanyak 7 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita beri tanda 3. Nah, Bapak atau Ibu, kita bisa lihat ya di sini, kita harus menunggu hingga proses pengerjaan selesai di sini. Atau dengan kata lain idle. Nah, kita beri tanda dulu idle di sini. Nah, selanjutnya adalah untuk job kelima itu mesin B sebanyak 4 hari. 1, 2, 3, 4. Nah, oke, kita beri tanda untuk yang job kelima. Nah, di sini ada waktu idle lagi nih Bapak atau Ibu. Kita jadi harus menunggu hingga proses yang ini selesai. Kita beri tanda dulu warna hitam, dan terakhir untuk yang job pertama selama 2 hari. Nah, oke, untuk selanjutnya kita
beri tanda ya untuk masing-masing dari mesin A dan mesin B. Nah, kita beri tanda, berarti ini untuk yang mesin A, untuk yang job pertama itu kita beri tanda, oke. Oke, selanjutnya untuk mesin B kita beri tanda yang berbeda. Oke, kita coba gambarkan untuk mesin A. Untuk yang job kedua itu kita bisa selesai di hari pertama. Lalu untuk yang job keempat dapat selesai di hari keempat. Lalu untuk yang mesin A, untuk yang job ketiga itu dapat selesai di hari ke-13. Dan untuk yang mesin A itu job kelima dapat selesai di hari ke-23. Dan terakhir ada selesai di hari ke-28. Jadi untuk yang mesin A ini keseluruhan jobnya dapat selesai pada hari ke-28. Nah, begitu juga untuk yang mesin B. Kita beri tanda ya Bapak atau Ibu. Untuk yang mesin B, job kedua selesai pada hari ke-7, 15. Lalu ini ada selesai pada 27. Dan oke, 30. Nah, untuk yang mesin B sendiri, itu artinya keseluruhan proses pengerjaannya dapat selesai pada hari ke-30. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan metode mesin scheduling yang kedua, yaitu CDS algorithm. Pada CDS algorithm sendiri, terdapat 4 buah mesin yang berbeda. Dan apabila Bapak atau Ibu lihat pada soal, untuk masing-masing jobs-nya terdapat durasi waktu yang berbeda pula ya Bapak atau Ibu. Pada CDS sendiri pengerjaannya terdapat 3 buah step, atau step ini dapat kita namakan iterasi ya Bapak atau Ibu. Untuk yang step pertama kita lihat hanya mengambil untuk mesin pertama dan mesin terakhir dari soal. Lalu untuk yang step kedua kita menjumlahkan 2 buah mesin. Nah, apabila Bapak atau Ibu lihat, kita menjumlahkan mesin pertama ditambah mesin kedua dan mesin ketiga ditambah mesin keempat. Untuk iterasi ketiga, kita menjumlahkan 3 buah mesin yang berbeda, yaitu mesin pertama ditambah kedua ditambah ketiga, dan terakhir mesin kedua ditambah ketiga ditambah keempat. Sama seperti Johnson, kita juga akan menentukan optimal solution, dan nantinya kita akan membuat gancar dari masing-masing iterasi ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan untuk step pertama. Kita copy paste saja untuk durasi juga. Kita pilih mana hari yang paling optimal untuk masing-masing jobs-nya. Untuk jobs pertama itu kita lihat yang paling optimal adalah 14, untuk yang jobs kedua yang paling optimal 23, paling optimal 10, dan di jobs kelima yang paling optimal ada di mesin keempat yaitu 20. Nah, selanjutnya kita menentukan optimal solution dari iterasi pertama. Nah, Bapak atau Ibu perhatikan setiap durasi waktu pengerjaan. Untuk mengerjakan optimal solution, kita perlu untuk memilih waktu paling kecil dari keseluruhan job pada mesin ke-1 dan mesin ke-4. Apabila kita lihat untuk yang paling kecil di sini adalah 7, lalu ada 10, lalu ada 14, lalu ada 20, dan 23. Bapak atau Ibu lihat juga untuk optimal solution pada mesin ke-1, kita mulai peletakannya dari paling kiri, sama seperti yang sudah dijelaskan pada metode Johnson sebelumnya. Lalu untuk yang mesin keempat, kita mulai dari yang paling kanan. Untuk yang pertama, yaitu yang ke-7, kita mulai dari yang paling kanan. Berarti kita tuliskan jobs ketiga.
Lalu selanjutnya ada 10. 10 itu dari mesin pertama, berarti kita mulai dari paling sebelah kiri. Kita tulis 4. Lalu selanjutnya adalah jobs pertama yaitu 14. Kita tuliskan di sini. Lalu untuk berikutnya adalah jobs kelima yaitu 20 dan terakhir ada 23. Nah, selanjutnya adalah kita mengerjakan iterasi kedua. Kita tambahkan saja untuk durasi waktu pengerjaan mesin pertama dan mesin kedua. Selanjutnya kita drag saja ya Bapak Ibu. Selanjutnya juga sama, ini untuk mesin ketiga ditambah mesin keempat. Selanjutnya kita drag kembali. Nah, sama seperti yang iterasi 1, kita menentukan durasi waktu yang paling optimalnya. Kita pilih 31. Sama seperti yang sebelumnya, kita perhatikan juga dari masing-masing waktu keseluruhan pada job yang di sini. Nah, kita pilih yang paling kecil. Apabila kan dari yang paling kecil hingga paling besar 35. Sama seperti dari yang Untuk optimal solution-nya sama ya, kayak metode Johnson dan juga step pertama, sama persis. Jadi cari dari yang di highlight ini yang mana yang paling kecil, terus meletakkannya disesuaikan ya kiri atau kanan dulu, kayak gitu. Jadi ini aku cepetin aja ya. dari optimal solution kita job keempat. Kita letakkan, karena letakkan di sebelah kanan, letakkan optimal solution dari iterasi kedua. Selanjutnya adalah iterasi ketiga yang dimana kita harus menjumlahkan durasi pengerjaan waktu untuk mesin pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kita drag saja ya untuk selanjutnya. Nah, begitu juga sama dengan mesin kedua ditambah ketiga ditambah keempat. Ini juga kita drag. Lalu kita pilih mana yang paling optimal untuk masing-masing jobs-nya. Nah, yang paling kecil di sini kalau kita urutkan dari yang paling kecil ke paling besar adalah 39. Oke, langsung saja kita mulai untuk penentuan optimal solution. Yang pertama adalah jobs ketiga. Oke, selanjutnya adalah yang berikutnya yaitu step ketiga. Setelah itu kita akan membuat Gantt chart dari step pertama. Nah, kita lihat Bapak atau Ibu, di sini kan optimal solution atau alur pengerjaannya kita mulai dari mesin keempat, lalu mesin kedua, lalu mesin kelima, lalu mesin ke-1, lalu mesin ketiga. Nah, kita perhatikan juga di sini Gantt chart untuk masing-masing mesin ya Bapak atau Ibu. Jadi kita lihat di sini untuk mesin pertama. Nah ini mesin pertama. Nah, itu ada job keempat. Job keempat itu sebanyak 10 hari. Nah, selanjutnya kita beri tanda ya untuk job 10. Sama seperti Untuk pengerjaan Gantt chart sendiri itu sama persis seperti yang Johnson algorithm ya. Jadi bisa dicepetin aja pengerjaannya. juga pengerjaan Gantt chart untuk yang Johnson ya sama. Nah, ini kita beri tanda job 4. Selanjutnya adalah job kedua. Nah, oleh karena itu kita beri tanda sampai 33 ya Bapak atau Ibu. 33 ini kita beri tanda. Nah, ini 2. Selanjutnya adalah pengerjaan dari job kelima. Job kelima adalah 18 hari. Itu artinya kita tinggal tambahkan saja 33 tambah 18, yaitu kita bisa drag sampai kolom ke-5. Nah, kita beri tanda. Oke, berarti 4, 2, 5. Nah, selanjutnya adalah job ke-1. Pada job ke-1 itu 15. Nah, kita lihat saja cara gampangnya, kita lihat dari kolom terakhir. Ini kan 51. Lalu ditambahkan untuk durasi pengerjaan dari mesin pertama dan job pertama, yaitu 15. Jadi 51 ditambah 15, yaitu 66. Nah, kita beri tanda sampai ke
66. Kita beri tanda, lalu ini untuk job pertama ya Bapak atau Ibu. Oke, selanjutnya adalah untuk job ketiga. Job ketiga itu sebanyak 18 hari. Kita lihat di sini 66 ditambah 18. Nah, kita beri tanda hingga ke 18. Oke, ini untuk job ketiga. Ini untuk gancar pada mesin pertama sudah selesai. Lalu selanjutnya kita akan mulai untuk gancar pada mesin kedua. Sama baru bisa mulai. Oke, kita beri tanda terlebih dahulu. Tanda lagi. Dari hari keempat ini selesai terlebih dahulu. Oleh karena itu, si waktu idle-nya kita beri tanda hitam. Lalu setelah kita menunggu sampai selesai, kita baru bisa mulai dari hari ke-10. Nah, untuk yang mesin kedua, job keempat selama 17 hari. Itu artinya 10 tambah 17 itu ada 27. Kita beri tanda lagi. Oke, ini 4. Lalu berikutnya adalah kita harus menunggu untuk ini selesai. Oke, kita beri tanda terlebih dahulu. Lalu selanjutnya adalah job kedua. Job kedua pada mesin kedua itu 12. Lalu 33 tambah 12 itu 45. Oke, ini kita beri tanda. Kita beri tanda terlebih dahulu ya. Nah, kita lihat di sini setelah kita beri tanda 2, dia masih harus menunggu hingga yang pertama itu selesai. Nah, oleh karena itu kita namakan itu idle. Nah, kita beri tanda yang idle-idlenya ini. Selanjutnya adalah kita lihat pada job berikutnya itu job 5, itu selama 13 hari. Oke, 51 tambah yang oke, 4 kita lihat pertama beban dari CDS algorithm ini ya. Nah, kita dapat lihat Bapak atau Ibu, berikut ini merupakan gancar dari yang step atau iterasi pertama. Oke, untuk yang mesin keempat kita lihat kita membutuhkan waktu selama 135 hari untuk menyelesaikan proses pengerjaannya. Untuk yang gancar pada step kedua, untuk pengerjaan proses paling optimal untuk step kedua adalah 137. Nah, pada step ketiga, berikut ini merupakan gancarnya. Dari sini dapat kita lihat paling optimal durasi pengerjaannya adalah 139 hari. Dari ketiga iterasi ini kita pilih mana yang paling singkat sehingga kita dapat melihat mana sih pengerjaan yang paling optimal. Dari ketiga gancar ini, gancar pertama selama 135 hari, gancar kedua selama 137 hari, dan gancar ketiga selama 139 hari. Oleh karena itu yang paling optimal dari pengerjaan proses ini adalah selama 135 hari. Nah, Oke, itu terkait machine scheduling. Selanjutnya masih di mode 8, kita akan menjelaskan penjelasan dari employee scheduling. selanjutnya saya akan membahas mengenai Bapak atau Ibu dapat lihat pada soal untuk data awal yang diketahui ada day of the week dan number of worker needed. Day of the week ini itu ada jumlah hari ya dari Monday
sampai Sunday. Lalu ada number of worker needed, ini artinya jumlah pekerja yang dibutuhkan pada masing-masing hari tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada total worker. Itu kita jumlahkan saja dari number of worker needed dari masing-masing harinya. Nah, lalu ada working days, yaitu sebanyak 5 hari. Jadi, untuk yang TPB algorithm sendiri, dari dasar teorinya, dari sebanyak 7 hari dalam seminggu, para pekerja itu harus bekerja selama 5 hari, dan diharuskan untuk libur selama 2 hari. Oleh karena itu, dapat Bapak atau Ibu lihat working days adalah selama 5 hari. Lalu selanjutnya adalah perhitungan total worker di sini yang dapat kita cari dengan rumus round up, ya Bapak atau Ibu. Nah, ini rumusnya adalah round up, habis itu dibagi total worker dengan working days, lalu ada titik koma 0. Dan didapatkan hasilnya adalah 6. Lalu selanjutnya kita bisa mencari dari pair of consecutive days dan berapa banyak pekerja yang dibutuhkan. Apabila Bapak Ibu lihat di sini, ini sudah ada di pair ya masing-masing untuk setiap harinya. Monday dengan Tuesday, Tuesday dengan Wednesday, Wednesday dan Thursday, dan begitu juga seterusnya. Selanjutnya untuk yang worker needed sendiri, itu berarti bahwa number of worker needed dari Monday ditambah dengan number of worker needed dari Tuesday. Nah, selanjutnya untuk yang Thursday dengan yang Wednesday, begitu juga dengan Wednesday dengan Thursday, begitu juga dengan Thursday dan Friday. Lalu untuk Friday dan Saturday, dan Saturday dengan Sunday. Selanjutnya, Bapak dan Ibu dari pair of consecutive days dan working days sendiri, Bapak atau Ibu nanti ada kolom, semacam kolom iterasi di sini. Untuk kolom pertama di sini ada days-nya tinggal kita copy paste saja dari sini. Lalu kita paste, dan begitu juga worker needed-nya kita copy paste dari yang number of worker needed. Selanjutnya untuk yang worker 1 ini, kita lihat dari worker needed pair of consecutive days-nya dari sini ya Bapak atau Ibu. Kita lihat yang mana yang paling kecil. Apabila Bapak atau Ibu lihat yang paling kecil adalah 5, yaitu pada Saturday dan Sunday. Nah, habis itu kita beri tanda terlebih dahulu, dan yang paling kecil ini kita beri angka 0 untuk di iterasinya atau di worker satunya ini. Itu artinya dia akan, kalau kita isi 0, itu artinya dia akan libur di hari Saturday dan Sunday untuk para pekerjanya. Selanjutnya untuk yang dari Monday sampai dengan Friday kita isi -1, yang berarti para pekerja bekerja pada hari tersebut. Selanjutnya untuk yang remain kita isi saja sum dari worker needed dan iterasi yang sudah kita lakukan tadi. Kalau sudah, ini kita drag ke samping saja. Selanjutnya kita sudah mendapatkan untuk yang remain para pekerja dari iterasi 1. Selanjutnya kita kembali hitung untuk pair dari consecutive day dari iterasi pertama Bapak atau Ibu. Kita hitung untuk yang Monday plus Tuesday, kita hitung kembali worker needed-nya setelah kita dapatkan hasilnya. Lalu begitu juga dengan Thursday ditambah Wednesday. Lalu begitu juga dengan Thursday. Wednesday ditambah. Oke, sebentar. Wednesday ditambah Thursday. Lalu Thursday ditambah dengan Friday. Lalu Friday ditambah dengan Saturday. Lalu Saturday ditambah dengan Sunday.
Selanjutnya masih sama caranya juga dengan yang seperti sebelumnya. Untuk yang worker needed-nya kita copy paste dari remain iterasi pertamanya. Kita tulis seharusnya untuk yang copy paste dipakai value. Oke, selanjutnya untuk yang worker 2 atau iterasi kedua masih sama juga Bapak atau Ibu. Kita lihat dari worker needed untuk masing-masing pair of consecutive days. Kita lihat dari kolom yang saya blok, yang mana yang paling kecil. Yaitu kalau apabila Bapak dan Ibu lihat itu ada di pair of consecutive days, Saturday dan Sunday, yaitu worker needed-nya 5. Kita beri tanda dulu ya Bapak atau Ibu. Lalu masih sama juga untuk yang pengisian worker 2-nya atau iterasi kedua. Untuk yang paling kecil ini, kita beri angka 0. Yang berarti para pekerjanya libur pada kedua hari tersebut. Lalu untuk yang dari Monday hingga Friday, para pekerjanya bekerja secara berturut-turut pada hari tersebut. Lalu sama juga untuk yang remain-nya menggunakan rumus sum antara worker needed dan worker 2. Nah, ini kita drag saja. Nah, selanjutnya Oke, untuk pekerja ketiga sampai ke-6 itu caranya sama ya. Nah, karena waktunya juga sudah terbatas, kita lanjut ke penjelasan studi kasus ya. Nah, oke, di sini apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Nah, masih pakai studi kasus sebelumnya yaitu 8 MB. Di sini pertama-tama untuk modul 7, Bapak Ibu bisa lihat pengerjaannya mulai dari halaman ini ya. Nah, di sini diketahui kalau misalkan expected lead time for production prosesnya itu diketahui 0,75 hour. Dan di sini juga diketahui pada tabel 5 yang diketahui di sini ada work center, row of sub-assembly, container capacity, sama lead time-nya. Nah, data-data ini yang akan digunakan untuk pengerjaan Kanban. Nah, bisa dilihat pada sheet template Excel, pada bagian modul 7 kita hanya mengerjakan Kanban. Nah, jadi Bapak Ibu di sini dari data yang sudah diketahui studi kasus, yaitu dari work center sampai lead time ini diisi aja. Nah, lalu di sini untuk lead time sendiri, ini perhitungannya silakan lihat lagi dari VBL ataupun modul untuk pengerjaan perhitungan Kanban. Oke. Nah, di sini untuk modul 7 itu cukup mengerjakan Kanban saja ya. Jadi Bapak Ibu cukup mengerjakan satu tabel ini untuk yang modul 7. Nah, sementara untuk yang modul 8 bisa dilanjut lagi di studi kasus. Di sini ada 2 paragraf. Nah, di bagian paragraf pertama, sini menjelaskan terkait machine scheduling, sementara untuk yang paragraf kedua ini menjelaskan terkait employee scheduling. Nah, di sini kita bisa baca kalau misalkan La Famiglia Bag ini punya kompetitor yaitu Vedis Bicycle Manufacturer. Nah, di sini buat ngedominasi market sama increase profit. Nah, biar supaya dia bisa berkompetisi dengan kompetitornya, dia memanufaktur salah satu komponen yang ada di sepeda. Itu di sini kita bisa baca yaitu brakes ya. Jadi komponen brakes ini si La Famiglia Bag itu membuat manufaktur sendiri gitu. Nah, untuk brake sendiri itu memiliki komponen parts itu consist of brake pads, calipers, caliper mount bolts, rotor, dan juga hydraulic hose. Nah, terus ini juga diketahui kalau misalkan part-part itu nantinya akan diproses oleh 4 mesin, yaitu lathe machine, milling machine, drilling machine, dan juga CNC machine. Nah, terus di sini juga diketahui kalau misalkan proses pengerjaan di masing-masing mesinnya itu, di sini ada 5 menit, 2 menit ini yang akan dimasukkan ke dalam tabel yang ada di operation scheduling bagian sini. Nanti ditulis mesin-mesinnya dan juga komponen parts-nya, lalu di sini untuk waktu pengerjaan.
Ini diisi aja sesuai dengan studi kasus. Nah, oke, untuk paragraf kedua di sini terkait Bapak Ibu bisa baca sendiri terkait employee scheduling. Di sini ada ketentuan ya, kalau misalkan dari dia pengen buat schedulingnya itu dari 5 hari kerja dengan 2 consecutive days off. Jadi 5 hari kerja masuk dan 2 hari liburnya dan 2 hari berturut-turutnya itu libur. Oke, terus di sini juga diketahuin kalau misalkan minimum plan daily needs-nya itu di pekerjanya itu kalau misalkan hari Senin itu 58 pekerja, Selasa 65 pekerja dan seterusnya. Nah, ini nantinya data ini yang akan dimasukkan ke dalam di sini ya. Jadi di bagian sheet operation scheduling itu ada 2 bagian. Nah, bagian pertama tadi itu terkait machine scheduling, dan di bawah itu operation scheduling. Dari row 65 ke bawah ini terkait operator scheduling. Nah, nanti dari paragraf yang kedua ini Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam bagian sini ya, yang bagian operation needed. Nah, oke. Nah, untuk pengerjaan sendirinya di sini, untuk bagian machine scheduling, Bapak Ibu bisa kerjakan menggunakan metode CDS. Sini karena ada beberapa mesin, jadi ya menggunakan CDS. Terus dibuat di sini optimal solution-nya. Lalu di sini ada beberapa iterasi yang perlu dikerjakan. Nah, ini untuk pekerjaannya mengikuti VBL ya, cara mengerjakannya. Terus nantinya Bapak Ibu juga membuat Gantt chart ke masing-masing iterasi. Nah, setelah selesai membuat Gantt chart, Bapak Ibu bisa hitung waktu produksi untuk satu produknya berapa, itu pasti masing-masing Gantt chart berbeda-beda. Nanti Bapak Ibu bisa pilih dari beberapa Gantt chart ini yang memiliki waktu produksinya paling sedikit dan juga idle time-nya paling sedikit. Seperti itu. Untuk dijadikan optimal scheduling-nya, seperti itu. Nah, terus di sini juga untuk yang bagian jika sudah dimasukkan data tadi, terus diolah di sini di bagian, oh ya, karena kalau misalkan di VBL tadi itu kan dijelaskan menggunakan cara manual ya, karena di situ cuma ada 6 workers, jadi kayak masih possible untuk dibuat. Sementara nantinya kalau misalkan di studi kasus ini itu bakal gede sih nanti jumlah workersnya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan aplikasi Lingo atau Lindo. Nah, di situ Bapak Ibu pertama-tama sebelum buat mengerjakan Lindo, Bapak Ibu buat dulu tabel ini. Jadi di sini Bapak Ibu assign variable. Jadi misalkan di sini X1 Bapak Ibu nentuin kalau misalkan dia liburnya itu di Saturday sama Sunday. Jadi untuk yang X1 ini dia liburnya Saturday Sunday, sementara X2 ini Monday Sunday. Nah, ini bebas ya Bapak Ibu, yang penting terdapat 7 kombinasi berbeda. Nah, untuk urutannya ini bebas. Yang penting sesuai ya, misalkan kalau Bapak Ibu tentuin X1-nya Saturday Sunday, berarti tidak boleh ada yang X yang lain, nggak boleh Saturday Sunday juga. Nah, di sini kan untuk S2 kan berarti kan Sunday, Monday, dan seterusnya. Makanya terdapat ada kombinasi, ada 7 kombinasi hari libur, kayak gitu. Nah, terus ini jumlah worker needed-nya ini dimasukin aja ke dalam tabel ini. Lalu di sini di bagian bawah itu nantinya dari hasil Lingo itu akan dimasukkan ke dalam tabel ini. Gitu. Nah, untuk pengerjaan Lingonya nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam modul ya. Itu ada lengkap penjelasan terkait menggunakan aplikasi Lingo. Oke. Terus juga di bagian sini, di bagian halaman terakhir, di sini ada 4 komponen yang perlu Bapak Ibu analisis di dalam modul ke-7 dan modul ke-8. Nah, di sini yang pertama tadi ya, how many Kanban card, unit per Kanban card, dan maximum inventory that the production needs for La Family production. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 ini bisa dijawab di bagian Kanban tadi ya. Jadi kan kita sudah membuat perhitungan, di sini kita mengetahui number of card-nya, unit per Kanban, dan juga maximum inventory. Nantinya jika sudah dihitung, nanti Bapak Ibu silakan sum ketiga masing komponen ini, lalu nantinya akan dianalisis. Nah, terus untuk yang kedua, di sini dia tanya how many city bike that Familia can make per day. Jadi nanya jumlah produksinya.
selama 1 hari dengan asumsi kalau misalkan ada 8 jam kerja. Nah, terus dia juga tanya berapa lama idle time-nya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di bagian familiar capabilities. Nah, di sini Bapak Ibu dari Gantt chart yang sudah dibikin tadi, Bapak Ibu pilih. Nah, dari beberapa Gantt chart yang sudah dibikin, Bapak Ibu pilih satu optimal solution-nya. Nah, itu kan Gantt chart ini kan dibuat untuk satu produk ya, untuk waktu produksi pengerjaan satu produk. Nah, sementara untuk yang ini, untuk yang familiar capabilities itu kita ingin mengetahui selama 8 jam atau 480 menit itu dia memperoleh berapa produk kayak gitu. Itu dibikin Gantt chart-nya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ini waktunya itu sampai 480 menit. Ini menyesuaikan dengan waktu ketentuannya kan 8 jam kerja. Jadi di sini Bapak Ibu buat sampai 480 menit. Nah, ini satuannya menit ya, karena pada studi kasus juga diketahui kalau misalkan tadi itu menit ya. Jadi semuanya itu dalam satuan menit. Oke. Nah, jika sudah, di sini Bapak Ibu bisa cari machine idle time-nya. Ini machine idle time dalam memproduksi satu produk. Terus di sini juga waktu untuk memproduksi satu produk. Nah, lalu di sini ada working hour-nya 480 menit. Nah, terus di sini Bapak Ibu perlu menghitung number of finished good in one day. Di sini ada 2. Yang pertama di sini production start when one product finish. Jadi di sini Bapak Ibu bisa langsung hitung dengan cara membagi nilai working hours dibagi dengan time needed to finish one product. Nah, nanti keluar hasilnya berapa. Nah, sementara untuk yang ini, yang production start while the production before is still ongoing. Jadi, Bapak Ibu untuk hasil ini Bapak Ibu perlu menghitung dari hasil Gantt chart. Jadi setelah Bapak Ibu buat di Gantt chart-nya, Bapak Ibu hitung berapa produk yang bisa diproduksi oleh si Gantt chart-nya ini, oleh si perusahaannya ini melalui membaca Gantt chart yang ini. Terus di sini juga Bapak Ibu bisa hitung machine idle time in one day. Jadi Bapak Ibu setelah membuat Gantt chart-nya dihitung juga idle time-nya berapa. Nah, terus di sini, nah itu untuk menjawab yang nomor 2. Terus yang nomor 3 itu ditanya juga, does the safety stock in MRP match with familiar production capabilities? Nah, di sini Bapak Ibu bisa jawab menggunakan tabel yang ini. Jadi nantinya Bapak Ibu di sini bagi per bulan. Jadi ini Bapak Ibu masukkan Januari sampai Desember. Terus nanti number of working days-nya ini ambil dari data disaggregate aja. Data aggregate planning. Terus di sini safety stock-nya Bapak Ibu bisa ambil data di MRP. Jadi kan karena kita ini ingin memanufaktur produk brakes tadi, Bapak Ibu bisa lihat di data MRP itu bagian komponen brakes itu safety stock-nya berapa. Nanti dimasukkan ke dalam sini. Jadi pasti ini safety stock-nya angkanya sama semua karena komponennya sama ya, cuman di beberapa bulan berbeda. Terus di sini untuk number of finished good in one day, Bapak Ibu bisa isi hasil yang ini ya, yang sudah diketahui di sini, Bapak Ibu masukkan ke dalam tabel ini. Lalu untuk production capabilities, Bapak Ibu bisa mengkalikan number of working days dikalikan dengan number of finished good in one day. Nah, terus ini juga sama ya, kalau misal ini beda, ini sama aja. Kalau yang tadi kan yang ini kan yang start when one product finish. Kalau yang ini adalah before dia memproduksi before ongoing. Di sini Bapak Ibu bisa masukkan yang data yang di sini di C14 dimasukkan ke dalam tabel ini. Terus untuk production capabilities-nya masih sama, itu mengkalikan number of working days dikalikan dengan number of finished good in one day. Nah, kalau misalkan sudah diperoleh production capabilities-nya, Bapak Ibu bisa lihat nih safety stock-nya itu sudah production capabilities-nya ini sudah mencukupi safety stock atau belum. Kalau misalkan belum, Bapak Ibu bilang no, kalau misalkan sudah bilang yes di tabel di kolom yang ini. Begitupun caranya yang ini juga sama ya. Jadi angka production capabilities-nya dibandingkan dengan safety stock. Oke. Nah, itu terkait pengerjaan yang nomor 3.
Nah, untuk yang nomor 4, what is the optimal number of engineer that the company should hire and total salary-nya berapa? Nah, terus juga scheme of scheduling that must implemented by the company-nya seperti apa? Nah, ini bisa dijawab dari perhitungan operation scheduling yang sudah kita buat di sini. Jadi di sini bagian operator yang bawah. Nah, di sini kan sudah ada ya scheduling untuk masing-masing staffnya. Kalau bisa dijelaskan untuk tabel yang ini dan juga untuk tadi gaji ya. Jadi operation needed-nya nanti itu diperoleh berapa nantinya akan dikalikan dengan gaji untuk mengetahui total gaji yang harus diberikan. Oke. Nah, untuk studi kasus modul 78 secara garis besar itu harus bisa menjelaskan keempat poin ini ya. Dan ini tuh perlu ada di bagian result maupun di analisis. Oke. Sampai sini Bapak Ibu apakah ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, baik. Nah, mungkin biar Bapak Ibu lebih kebayang juga, di sini nantinya di bagian employee scheduling, kurang lebih gambarnya seperti ini yang akan Bapak Ibu buat. Nah, ini studi kasus lainnya, jadi ini tidak sama dengan studi kasus yang Bapak Ibu kerjakan. Di sini Bapak Ibu misalkan sudah isi nih number of worker needed-nya, nanti Bapak Ibu jumlah mereka dari Senin sampai Minggu, lalu nanti di sini kan ada working days-nya kan 5, lalu nanti total worker itu diperoleh dari round up 370 dibagi dengan 5. Gitu. Nah, diperolehlah total worker yang diperlukan itu ada 74. Nah, terus untuk aplikasi Lingo sendiri di sini, contohnya, jadi Bapak Ibu nantinya akan memasukkan objektif di sini yang paling atas, lalu ada batasan-batasan yang perlu dimasukkan, terus di terakhir Bapak Ibu di sini add gene ke masing-masing variabel. Karena tadi itu variabel ada 7, itu kita sesuaikan aja. Nah, untuk pengerjaan lengkapnya ini nanti Bapak Ibu bisa baca lagi ya di dalam modul. Kurang lebih nanti kayak gini yang perlu dimasukkan. Nanti setelah udah dibuat seperti ini, Bapak Ibu bisa pencet run, nanti akan keluar data seperti ini. Nah, di sini diketahui objective value-nya itu sebesar 74. Nah, ini kan sama ya kayak perhitungan manual kita di bagian total worker. Nah, berarti udah benar karena yang seharusnya itu benar ya 74 worker. Kalau misalkan ada perbedaan antara perhitungan manual dan Lingo itu perlu dicek lagi ya. Kalau nggak salahnya di sini di bagian constraint-nya atau enggak di perhitungan manualnya. Nah, kalau misalkan sudah di sini ada hasil dari Lingo di paling bawah, ini diketahui masing-masing variabel dan value-nya. Misalkan di sini kita bacanya di X1 itu value-nya 2. Nah, berarti di bagian tabel yang besar ini, Bapak Ibu bisa assign untuk X1 di sini. Untuk yang X1 itu karena kita di sini di awal sudah assign, kalau misalkan dia itu libur pada Saturday dan Sunday. Jadinya untuk worker 1 dan 2 di sini kita schedule kalau misalkan dia liburnya Saturday dan Sunday. Nah, kenapa 2 worker? Karena di sini value di X1-nya itu sebesar 2. Nah, misalkan X2 berarti kan di sini value-nya 14. Berarti ada 14 worker yang memiliki yang merupakan variabel X2. Nah, di sini kita lihat X2 itu kita definisikan kalau misalkan dia tuh libur di Monday dan Sunday. Jadi kita assign di sini dari worker ke-3 sampai worker ke-16 itu liburnya di Monday sampai Sunday. Nah, begitupun sampai worker ke-7. Nah, nantinya ini di sum harusnya sama dengan yang ada di soal tadi ya. Senin sampai Minggunya. Oke, mungkin itu sih gambaran terkait Lingo ya yang nggak ada di PBL. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu?
Oke. Belum, Bu. Nah, terus terakhir kita akan membahas terkait final project. Oh ya, sebelum ke final project mungkin saya akan membahas terkait template-nya dulu. Seperti biasa di sini, kayak modul-modul sebelumnya, ada objektif, data, result, analysis, dan juga conclusion. Dan pastinya ini nanti perlu menjawab yang 4 poin tadi ya, yang ada di studi kasus. Nah, ini perlu dianalisis dan diberi kesimpulannya. Nah, terus juga terkait deadline-nya itu, kalau misalkan weekly assignment ini sama ya, 7 hari jadinya sampai hari Jumat 2359. Nah, sementara untuk final project di sini deadline-nya untuk waktu pengumpulan PPT sidang ini sudah dikasih tahu juga dari jauh-jauh pertemuan kemarin, yaitu H-2 sebelum sidang. Jadi jatuhnya itu di hari Selasa 30 Juli 2024. Terus untuk waktu pengumpulan soft cover-nya itu juga sama H-2 sebelum sidang, Selasa 30 Juli 2024. Nah, untuk sidangnya itu di hari Kamis, udah dikasih tahu ya dari sebelumnya, itu hari Kamis 1 Agustus 2024 pukul 18.20 sampai 20.40. Nah, ini untuk deadline dari final project perlu diperhatikan ya Bapak Ibu, karena berarti dari hari ini, dari hari Sabtu, hanya ada beberapa, nggak sampai 7 hari sebelum akhirnya bisa dikumpul ya. Nah, terus di dalam final project ini itu juga perlu ada modul 7 dan 8. Oke, terus di sini juga udah pernah dijelasin kalau misalkan presentasinya itu 10 menit, lalu dilanjut dengan tanya jawab 10 menit. Nah, nantinya yang akan menyidang itu 1 dosen dan juga 1 asisten lab. Nanti mohon dipersiapkan ya terkait presentasi dan juga tanya jawabnya. Nah, terus untuk urutan presentasi, di sini karena ada 7 kelompok, untuk urutan pertama itu dimulai dari PO07, lalu PO01, PO06, PO02, PO05, PO03, dan juga PO04. Nah, oke. Mungkin untuk himbauan final project-nya itu aja, jadi mohon dipersiapkan Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah habis. Mungkin kita bisa langsung ke pengerjaan kuis ya. Nah, itu udah dikasih sama Bu Clarissa, jadi tolong bisa dikerjakan untuk deadline-nya itu sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu hari ini pukul 23.59. Oke, mungkin untuk pertanyaan lebih lanjut terkait weekly assignment 78 dan juga final project itu bisa by WA ya, karena waktunya sudah habis. Sini Bapak Ibu bisa, Bu Alda, iya, ya. Karena deadline untuk pengumpulan ruang nanti itu di Amin 2 ya, ada di tanggal 30. Minta tolong untuk rekaman ini setidaknya mungkin mentok di hari Senin udah bisa diinfokan di grup. kenapa Pak? Suaranya kurang jelas. Rekaman kelas yang hari ini. Halo, ya. Rekaman kelas untuk yang hari ini, minta tolong maksimal mungkin di hari Senin udah bisa dikirimkan ke grup, karena tadi salah satu guidance untuk nanti kita mengerjakan yang terutama modul 7-8 ya. Oh, recordingnya ya? Ya, recording. Oh iya, oke, baik. Itu akan diusahakan ya Pak. Oke, dari saya cukup sih. Nanti ini penjelasannya agak cukup cepat karena emang materinya cukup banyak ya untuk 7 dan 8. Jadi mohon dicicil dari hari libur ini, karena nanti mungkin Bapak Ibu pas weekday lebih sibuk, jadi nanti tolong dikerjakan di weekend ini. Gitu. Nah, untuk dari saya cukup. Dari Clarissa, apakah ada tambahan?
Dari saya mau ngucapin terima kasih untuk Bapak Ibu ya, karena ini juga kelas terakhir. Semoga nanti pengerjaan final project sekaligus sidangnya lancar, dan Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan dan yang Bapak Ibu perjuangkan gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, sama-sama. Makasih Pak Lukman. Saya izin kembalikan lagi ke Ibu Alda. Oke, baik. Karena aku kayak lagi males mau ke TP, mau kemana gitu, kayak jalan keluar males. Kenapa ya? Oke. Nah, karena sudah habis juga waktu kita akhiri ya pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya bisa live dari Zoom. Terima kasih. Terima kasih, Baik, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Pak Dipa jangan malas-malas, Pak Dipa. Iya, itu siapa?